Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak channel Mamat Rahimat di YouTube Mamat Rahimat ini, kita akan melanjutkan kaidah fikih dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang saya baca dari hafalan. Sekaligus kita berikan contohnya dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib yang sudah kita selesaikan pembacaannya, dan sekaligus kita diulas sedikit di muqaranah, atau bukan di muqaranah, dipraktekkan teori-teori tentang ilmu nahwu dan sorof. Jadi akan diulas sedikit. Jadi supaya kita, namanya kalau ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu alat yang harus dipraktekkan. Orang yang kalau cuma hafal-hafal aja, kalau nggak dipraktekkan dia nggak bisa praktekkan, nggak bisa baca itu, baca kitab nggak bisa. Dan saya dari kecil itu setiap hurufnya itu dipraktekkan, baca itu, dan begitu setelah selesai itu sudah hafal berbagai kitab, itu sempat hafal. Itu setiap baca Quran itu saya selalu dipikirkan ini mubtada, ini khabar. Jadi kayak gitu. Kalau ada kekeliruan baca sedikit ya kadang-kadang namanya keliru, kalau sedikit tapi salah tulisan atau apa. Biasa, itu masalah kekeliruan biasa. Kalau kadang-kadang mungkin ya ada memang lafaz yang gharib. Gitu sebenarnya bisa faktornya bukan karena ini bisa jadi karena gharib. Jadi sebenarnya ini asing, ini apa ini gitu sebenarnya. Baik. Bukan karena gak paham menerapkan, tapi karena gharib itu. Seperti kemarin saya baca bid'u itu jadi masdar. Terus sebenarnya saya juga gharib ini sebenarnya kalau jamak taksirnya bentuknya apa? Ini gharib, ini lafadznya gitu. Jarang sebenarnya. Baik. Kita akan baca bait berikutnya, yaitu wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Asal di dalam air kita itu adalah suci. Jadi suci air itu di mana aja bentuknya air itu asalnya suci. Itu suci. Kalau dibuat simpulan, air itu yang turun dari langit, yang keluar dari bumi di atas penciptaannya itu suci. Begitu. Mensucikan pula. Itu. Jadi air itu kalau dirinci kan kemarin ada 7. Katanya ma'us sama, air langit, wa ma'ul bahri, air di lautan, wa ma'un nahri, air di sungai, wa ma'ul bi'ri, air di sumur, wa ma'ul aini, air yang keluar dari air mata air, wa ma'us salji, air yang mencair dari salju, wa ma'ul barodi, air yang dingin, itu semuanya suci. Jadi kalau dibuat simpulkan, air itu wal aslu fi miyahina taharah, asalnya itu suci. Jadi tidak ada yang menganggap najis kecuali memang kelihatan ada najisnya. Oke. Bagaimana bentuk bisa ada najis itu? Kalau air itu sudah berubah sifatnya, ada bau misalkan, bau najis ini, bau nih. Kalau disilat mungkin ada najis di situ, atau warnanya, nah itu udah buah, walaupun banyak airnya itu sekolam tapi najis semua, itu gak sah. Kenapa? Karena itu udah jadi air najis gitu. Satu. Yang kedua, kalau air itu adalah memang suci tapi tidak bisa mensucikan karena tercampur kan gitu. Nah itu udah asalnya udah berubah dari asal, namanya misalkan ini
airnya segelas ditambah gula. Nah, itu udah bukan air lagi itu. Itu namanya air gula. Nah, itu udah gak bisa disuci tapi tidak bisa kayak wudhu misalkan. Begitu. Atau air itu kena najis. Nah, kalau udah kena najis namanya kena najis. Walaupun tidak berubah sifatnya tapi kena najis dan airnya itu sedikit. Nah, kurang sedikit itu kemarin 2 kulah katanya. 2 kulah itu ukurannya itu kalau di dalam bejana yang berbentuk kubus itu 57,5 cm, panjang kali lebar kali tingginya segitu, itu 2 kulah. Kalau 60 lebih pasti. Itu. Kalau kurang dari segitu udah najis. Kecuali misalkan bangkai kena najis, najisnya itu berupa bangkai yang tidak tidak mengalir darahnya, itu tidak najis, seperti lalat. Nah, itu nggak najis. Atau kena najis tapi sedikit dan nggak kelihatan, misalnya kita nggak kelihatan kena terpercik najis, itu nggak apa-apa. Atau banyak tadi sekolah tapi semuanya berubah sifat najisnya itu berubah, itu berubah dengan sifat najis, itu najis. Jadi asal air adalah suci. Dari mana aja itu suci. Yang kedua, wal astu fi miyahina tahara wal ardi was thiyabi wal hijarah. Asal bumi itu suci, tanah itu suci. Jadi kalau kita mau tayamum dengan tanah apapun sebenarnya boleh, gitu. Boleh itu asalnya karena dia tanah. Walaupun kapur, tanah sebenarnya itu tanah, jadi boleh karena itu asalnya suci. Ada pembahasan kan, pembahasan itu kemarin kan dalam itu di dalam tayamum kan katanya asalnya itu kan menurut di apa namanya itu di Matan Abu Suja kan tanah yang suci itu adalah tanah yang berdebu. Apabila katanya fa'in turabut tahiru lahul gubarun, tanah yang suci itu tanah yang berdebu. Fa'in khalatahu sujasun, kalau dia tercampur dengan kapur, romalun atau pasir, lam yajuj maka tanah itu tidak boleh dipakai. Tapi ini dianggap kurang kuat. Jadi kalaupun tanah itu memang tanah itu bercampur dengan kerikil atau dengan kapur, apalagi tanah kapur, ya sah-sah aja karena asalnya suci. Nah, kita akan sampaikan pendapat lain. Itu kenapa? Karena asal dari tanah suci, boleh dipakai tayamum. Aslu fi miyahina taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Sekarang asal dari pakaian. Pakaian itu semuanya suci asalnya, mau dari katun, mau dari kapas, mau dari boleh dipakai, artinya boleh dipakai, mau dari misalkan wol, apapun suci kecuali ada bentuk pengharaman yang karena ada pengharamannya, itu sutra. Nah, laki-laki itu nggak boleh pakai sutra kecuali dicampur dengan bahan lain di bawah 50%. Nah, itu boleh. Baik. Wal astu fi miyahina taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Batu itu asalnya suci. Jadi kalau semua jenis batu suci, artinya boleh dipakai bersuci. Kemarin kalau misalkan dia beristinja, misalkan dia keluar habis BAB, habis keluar habis BAB atau habis kencing, kan boleh bersuci dengan istinjanya dengan batu. Nah, kalau dia beristinja dengan batu, maka batu apapun boleh dipakai. Itu asal batu itu semua, mau bentuk jenis batu lempung kek, mau bentuk batu kali kek, atau batu apapun itu boleh untuk dipakai bersuci. Kenapa? Karena asal dari batu semuanya adalah suci. Makanya kan disebut wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ayyastanja bil ahjari. Nah, ahjar katanya yang paling afdal itu adalah beristinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Tapi kalau misalkan dengan batu saja cukup. Kenapa? Dan karena diizinkan menurut saya. Jadi kalau dia beristinja dengan batu itu boleh karena asal dari batu, semua jenis batu itu suci. Wal aslu fi miyahina taharah wal adi was thiyabi wal hijarah.
hijarah. Hijarah itu batu. Wal aslu fi miyahina taharah wal adi was thiyabi wal hijarah. Itu batu itu suci. Sekarang wal aslu fi miyahina taharah wal adi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil adda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Kita ke kaidah yang lain. Tahrimuha hatta yaji al hilu fafham hadakallahu ma yumallu. Wal aslu asal wal aslu fil adda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Tahrimuha hatta yaji al hilu fafham hadakallahu ma yumallu. Oke, baik. Wal aslu fil adda'i wal luhumi. Asal dalam adda itu adalah hubungan berjima. Jadi asal dalam berjima itu haram. Jadi seseorang nggak boleh asal menjima kalau dia belum pasti itu istrinya udah sah atau hamba sahayanya. Jadi kalau dia tidak dipastikan istrinya, itu asalnya itu tidak boleh. Misalkan tiba-tiba lagi kumpul lah, misalkan anak sepupuan kumpul sama istri kita, mati lampu tiba-tiba asal sikat aja siapa yang dapat. Nah itu nggak boleh itu, karena itu namanya ada bentuk goror gitu, nggak tahu kamu berjima sama siapa. Nah kita harus pastikan kamu berjima sama istri kamu. Kenapa? Karena asal berjima itu asalnya perempuan itu haram. Pastikan itu kehalalannya dengan nikah sahih atau dengan akad kepemilikan, dia hamba kita. Baik, wal aslu fi miyahina tahara wal adi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil adda'i wal luhumi. Asal di dalam adda, hubungan suami istri atau hubungan antara berjima itu asalnya haram. Boleh penghalalannya dengan menikah, dengan nikah yang sahih. Begitu. Karena nikah itu menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Itu akad yang menghalalkan Allah. Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Akad yang menghalalkan jima itu nikah. Artinya kalau dia sudah menikah boleh untuk berhubungan. Bahkan memang itu menjadi kewajiban, hak dan kewajiban. Jadi wal asu fil adda'i wal luhumi. Asal di dalam adda, di dalam berjima itu adalah haram. Wal aslu fil adda'i wal luhumi. Asal di dalam luhum, daging itu haram asalnya. Jadi enggak sembarangan daging itu. Kalau daging sifatnya itu haram asalnya, kecuali dihalalkan, disembelih. Jadi kalau kambing terpotong kakinya, dia tidak disembelih dulu, haram. Kenapa? Karena itu statusnya mayit. Gitu. Aslu fil adda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Asal di dalam jiwa itu haram. Jadi kita nggak boleh menumpahkan darah. Ini kemarin baru cerita apa, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit tebas. Ini orang nggak benar itu, apalagi ke orang yang solih. Mungkin wali dari waliullah, dia lakukan, misalkan kalau dia membunuh itu Allah itu ancamannya tuh. Gitu. Nah itu hati-hati. Jadi asal di dalam jiwa itu nggak boleh ditumpahkan darahnya. Jadi kita nggak sembarangan membunuh orang tuh, nggak sembarangan. Keluar ucapan tuh nggak boleh, saya akan bunuh kamu, nggak boleh itu. Kecuali ada yang menghalalkannya. Apa? Nanti akan sebutin. Yang menghalalkan misalkan pembunuhan itu ada beberapa syarat. Syarat pertama, dia kafir. Kalau dia kafir membunuh kita, perang di dalam peperangan, kita bunuh lagi boleh, satu. Yang kedua, syarat boleh dibunuh itu kalau misalkan dia itu adalah orang yang zinah muhson, dia sudah pernah menikah terus berzina, itu boleh dibunuh dengan cara dirajam. Keputusan pengadilan yang memutuskan, tapi pengadilan boleh memutuskan dia bunuh dengan dirajam. Iya.
Berikutnya, yang menghalalkan dia jiwa boleh dibunuh itu kalau dia murtad. Jadi kalau dia murtad itu boleh dibunuh karena dia murtad, keluar dari Islam. Yang keempat, kalau dia meninggalkan sholat itu boleh dibunuh. Aturannya, kalaupun misalkan dia walaupun dia tidak menganggap, kalau dia meninggalkan sholat menganggap masih wajib sholat, maka dia tapi enggan, maka dia itu tetap dibunuh kalau gak mau tobat. Nah, kalau misalkan dia, apalagi kalau menganggap gak wajib, itu dibunuh karena dia murtad. Nah, gitu hukum statusnya murtad. Baik, jadi meninggalkan sholat boleh dibunuh. Berikutnya, kalau dia pernah membunuh juga, dia itu ngebunuh orang lain, maka dia sudah tidak terhormat jiwanya, dia dibunuh lagi dengan dikisos. Itu berapa itu? 4. Yang kelima, ya secara umum kita udah. Baik. Muahad, orang yang kafir muahad tapi dia melanggar perjanjian perjanjian damai kan, mau perjanjian damai atau mau damai kayak mau gencatan senjata, kalau dia tiba-tiba melanggar boleh kita bunuh. Gitu. Atau dhimmi, asalnya dhimmi tiba-tiba berubah menjadi musuh, nah itu boleh dibunuh. Gitu, lain kisahnya, ceritanya. Itu ada ketentuannya. Nggak sembarangan. Jadi wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali harta. Asal harta itu haram untuk dipakai, ambil. Jadi kalau misalkan harta orang walaupun tergeletak, asalnya nggak boleh diambil. Andaikan kita menemukan harta itu sekedar mengamankan. Itu mengamankan. Kewajiban kita itu menanggung. Artinya kita akan amanah dengan harta ini supaya harta ini terjaga di atas orang yang amanah. Kalau orang pemiliknya datang, dikembalikan, ini harta kamu, gitu. Kalau dia mau terima kasih sama kita, terima. Kalau enggak, gak apa-apa juga. Itu masih kita sebagai tangan yang amanah, gitu. Itu harta. Kalau ada ketemu barang misalkan, itu bukan milik kita. Ini asal harta adalah kita ambil untuk dikembalikan ke pemiliknya. Andaikan kita udah 1 tahun, misalkan kita sudah udah ini ke orang yang siapa tidak ketemu, terus kita pakai, tapi harganya itu kita catat. Andaikan ketemu orangnya, kita bayar harganya. Gitu, karena asal harta itu haram. Gitu. Apa? Hatta yaji al-hilu. Kalau kecuali dihalalkan. Ada penghalal harta apa? Jual beli. Kalau kita jual beli, itu boleh kita untuk memakan harta itu karena ada keselisihnya, itu keuntungan, artinya boleh jual beli misalkan kerja. Atau misalkan tadi ada faktor kemarin kan tidak ada misalkan zakat, misalkan dia itu harta dia asalnya tapi diberikan zakat, ya udah boleh dipakai, atau sedekah atau infak atau hibah, itu boleh. Terus bahkan minjam itu boleh dipakai kalau misalnya, tapi memang harus kembali kalau minjamkan. Atau misalkan asalnya jalah, kamu kalau melakukan sesuatu, kamu akan diberi, itu boleh gitu. Atau mungkin ya kita upah, misalkan dia kerja sama dia membayar, itu boleh. Tapi asal harta orang lain nggak boleh kita pakai. Kayak yang korupsi itu dia udah melanggar itu udah harta orang lain, harta umum apalagi diambil, itu udah nggak benar. Kita sampaikan nggak benar itu. Akan ada di sini ada kritikan itu loh. Nah, kadang-kadang orang tuh suka merasa benar sendiri. Ada kiai dikritik makan barang siapa aja dimakan, katanya bukan harta milik dia juga berhak. Itu kan yang kritik kan, kadang apalagi kalau kiai yang dikritik, ya benar. Kita sampaikan apa adanya. Walaupun salah, walaupun kiai salah tetap. Harta apalagi kalau kiai, harta bukan miliknya dia, harusnya amanah untuk sesuatu misalkan, tapi ya lewat tangan dia harus diserahkan. Kenapa? Ini harta. Asal harta itu haram. Jadi wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi tahrimuha, keharamannya hatta yaji al hillu, sampai datang penghalalan. Penghalalannya apa tadi disebutkan, misalkan abdha, hubungan berjima, yang penghalalannya menikah atau dengan akad milkul yamin atau akad kepemilikan.
luhum, daging itu asalnya penghalalannya dengan disembeli. Artinya kalau misalkan kita menyembeli ayam itu katanya terbang, jatuhnya ke sungai atau ke kolam, matinya di kolam, itu jadi gak halal itu. Karena ini dianggap ini matinya bukan karena sembeli, ini matinya karena jatuh di air. Karena itu kalau orang nyembeli jangan dimasukin ke air, itu salah itu. Jangan disatuin ke air, langsung ngebrus ke air dan matinya tuh di airnya, itu jadi gak sah jadinya akhirnya kalau begitu. Kalau misalkan gak sah tuh gimana? Ya makan bangkai kan? Jangan dimasukin ke air kalau habis nyembeli, biar dia matinya bukan karena tenggelam gitu loh. Jadi matinya itu bukan karena tenggelam, tapi matinya itu karena harus disembeli. Lasfil abdha'i wal luhumi wan nafsi. Ya kita jangan menghalalkan jiwa orang lain untuk dibunuh, jangan. Kalau dia menghalalkan diri sendiri ya terserah dia. Makanya kita tidak menghalalkan untuk membunuh orang kan. Kayak hati-hati, ada gampang banget ini kita sebel. Kalau kamu gini bunuh, kamu ini bunuh. Wah itu nggak benar itu, nggak berakhlak gitu. Dan dia kalaupun dia jadi ngebunuh orang, dia akan dibunuh juga menurut hukum syariat. Itu nggak benar, itu nggak ada, itu nggak boleh, itu dosa yang besar yang harusnya itu nggak terpikir. Kita ngebunuh orang tuh nggak terpikir. Saya tuh juga tidak pernah tuh keluar satu kata pun dari dulu sampai sekarang saya bunuh, nggak pernah. Jangankan ke orang, saya ke ayam aja saya nggak berani sebenarnya. Kayak binatang aja nggak tega gitu, nggak berani. Kita kadang-kadang nggak tega, kadang saya nyembelih aja nggak tega. Kita nggak ini. Ini kalau orang begitu aneh gitu. Baik. Jadi wal asfil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Nah, kita sekarang bahas maka maka pahamilah hadakallahu ma yumallu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau ma yumallu, apa yang diimla, apa yang dibacakan. Kita sekarang bahas dari susun nahwu dan sharh. Wal aslu, kita baca tadi al aslu fil miyahinat taharah wal adi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Kita bahas sedikit. Kita bahasa Arabnya. Ada kalimat apa? Fafham. Fafham itu adalah fi'il amar. Fi'il amar. Asalnya fi'il madinnya itu adalah fahima yafhamu. Jadi dari fa'ila yaf'alu. Itu bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Fafham, if'al, ifham. Kan itu asalnya. Fa'ila yaf'alu. Itu sama dengan alima ya'lamu itu. Fa'ila ya'lamu. Jadi sama gitu. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu sama gitu. Fahima yafham. Itu sama, kita coba. Jadi wajannya itu begini. Fa'ila yaf'alu fi'lan. Sebentar. Fahima yafhamu. Kok kayaknya nggak ada kayak pihman, nggak ada, adanya pahman kan. Sebentar. Berarti bukan dari situ. Kalau pahama yafhamu, berarti dari situ ngambilnya. Pahman, gitu. Iya, ngambilnya dari situ ambilnya. Fahama, paham kan, bukan dari pahima. Fahama yafhamu fahman. Nah, itu ambilnya dari situ. Kita lihat ya. Jadi wajan fiilnya bukan dari fa'ila, ini saya ralat. Kalau masdarnya kan kelihatan tuh, enggak ada tuh fihman, ada fahman. Baik. Jadi fa'la yaf'alu fa'lan wa maf'alan
fa'ilun, maf'ulun, if'al. Benar sama kan ifham. Ini sama ini mas fi'il amarnya kan itu ifham kan, if'al. Kalau fa'ila yaf'alu sama jadi kelihatan itu mirip di fi'il amar, padahal beda, itu beda wajah. Jadi beda, ini beda bab. Jadi ini benar if'al tapi dari bab ketiga. La taf'al, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Gitu. Jadi kalau di ini kan fahama yafhamu fahman, ada kan fahman, faham. Wa mafhaman, ini masdar mimnya mafhaman. Mafhaini mafhamatin, pemahaman. Fahimun, fahimun isim fa'il, jadi orang yang paham. Mafhumun, yang dipahami. Oh ini kalau ucapan ini dipahami, mafhum. Nah itu dari mafhum. Ifham, nah ini dari sini. Ifham, pahamilah. Nah, fafham menggunakan ditambah dengan fa-nya kepada fa jawab. Fafham, maka pahamilah. La tafham, jangan pahami. Nah itu kalau masalah ada ilmu yang nggak perlu paham kamu, masalah ilmu syirik misalkan, ilmu sihir itu nggak perlu paham. Mafhamun itu adalah isim zaman, isim makam, tempat memahami, waktu. Mifhamum, alat untuk memahami, mungkin buku atau apa, atau media atau video. Fuhima yufham, fuhima itu dipahami dalam fi'il madi, yufhamu dipahami fi'il mudhari. Baik. Jadi fi'il amarnya tadi ifham, ifhama, ifhamu, ifhami, ifhama, ifhamna. Jadi begitu. Kalau wajan fi'ilnya kan fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Jadi kalau fa'alanya itu kalau di ini lagi, dirinci lagi, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'atu maf'atum fa'alti fa'atu maf'atunna fa'atu fa'al. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna af'alu naf'alu. Fa'lan dirinci lagi, fa'lan fa'laini fa'latin masdar. Wa maf'alan wa maf'alaini wa maf'alatin. Satu kalimat ini dalam bahasa Arab itu bisa berubah menjadi beberapa puluh kalimat. Itu kekayaan orang Arab. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilat, fa'ilatani, fa'ilatun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. If'al, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Maf'alun, maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Jadi itu ininya jamaknya mafa'ilu. Sama dalam mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Fu'ila, 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 fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltu ma fu'iltum fu'ilti fu'iltu ma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Yuf'alu, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Jadi ini sorof. Kita ini memang wajib menguasai ilmu sorof dan ilmu nahwu. Dan saya dari kecil ini saya jagonya nahwu dan sorof. Kecil itu saya itu masternya nahwu sorof itu dari kecil. Saya nggak belajar banyak yang lain. Belajar di pesantren itu fokusnya nahwu sorof sebenarnya. Itu ada belajar kalam tapi saya udah gak suka. Udah ternyata untuk bidah udah gak suka aja nih, kok gini bahasanya. Bikin bingung aja, aneh gitu. Apalagi menyelisih Quran. Jadi saya gak mau pelajari dalam-dalam, itu cuma lewat doang.
nggak dihafal, nggak lewat. Tapi yang dipelajari kuatnya nahwu sorof. Kemarin saya diskusi sama orang Aswaja, ulama kiai dari Madura. Ya walau baca sedikit saya salah sedikit. Memang dari awal sebenarnya itu ada gorib kalimatnya. Sampai ini bid'u tuh, ini apa ya bacanya saya. Ini ternyata dari jamak taksir, tapi itu jarang kan. Jadi bacanya bid'u kata, oh ya udah saya itu jamak taksir memang itu jarang gitu. Itu kan berarti di dalam perubahan huruf kalimat. Jadi kalau salah sedikit wajar. Sedikit ya, tapi diterima, masukan itu kita terima, nggak masalah. Tapi artinya bukan berarti nggak paham, kita kuasai gitu. Jadi saya ada kadang diajak tuh masalah nahwu sorof. Sebenarnya kalau kamu pengen buktikan nahwu sorof, baca aja Al-Quran, bawakan kepada saya Al-Quran tanpa titik, saya baca Al-Quran tanpa titik. Gitu maksudnya kita bukan berarti kita nggak tahu, tapi kadang-kadang kan ada yang luput gitu kan. Ini jamak bentuknya apa ya gitu. Kita kan nggak semua terkuasai juga kalimat Arab. Kadang-kadang ada yang keluar kita buat kamu gitu. Ini saya apalagi nih kemarin bahas kitab yang saya juga nggak tahu kitabnya, juga nggak punya acar kitabnya, saya nggak punya kitabnya. Baru baca sekilas dari download di PDF-nya. Kita diskusi live. Ya wajar juga, ini bidang yang kitabnya aja saya belum baca sebenarnya. Gitu, apalagi diajarin guru belum baca gitu. Kitabnya aja gak punya gitu. Baik. Tapi kalau masalah nahwu sorof kita harus praktekkan. Nah, kita di sini pelajaran kita akan mempraktekkan satu bidang dalam praktek nahwu dan sorof. Jadi sekarang satu huruf kita bongkar. Sekarang sorofnya ya. Jadi kalau tadi kata ifham itu pahami. Pahami oleh kamu, itu untuk satu orang. Jadi kalau dua orang fafhama, kalau banyak orang fafhamu, pahami oleh kalian. Kalau untuk perempuan fafhami. Kalau dua orang apa namanya itu? Perempuannya fafhama sama. Kalau banyak kan perempuannya fafhamna. Jadi fahama itu fahama, fahamu, fahamat. Fahamata, fahamna, fahamta, fahamtum, fahamtum. Kan ada kan fahamtum, ada kan? Fahamtum apa fahimtum? Nah, ternyata kalau di sini fahamtum tuh, karena fahman kan? Bukan fihman, fahman. Kalau ada fahimtum, ya mungkin dia mengambil dari situ. Tapi di sini kalau dari kata fahman, pemahaman berarti fahamtum gitu ya. Fahamtum, fahamti, fahamtuma, fahamtuna, fahamtu, fahamna. Ya paham kan? Ya pahamu. Ya pahamu apa ya? Ya pahamu benar kan? Ya pahamu, ya pahamani, ya pahamuna. Kita di dalam sorof itu kita harus cocokkan ini bab apa? Di bab berapa? Yafhamu, yafhamani, yafhamuna, tafhamu, tafhamani, yafhamna, tafhamu, tafhamani, tafhamuna, tafhamina, tafhamani, tafhamna, afhamuna, fahmu. Fahman, fahmaini, fahmatin, mafhaman, wa mafhamaini, mafhamatin. Itu jadi mafham, isim itu masdar mim. Fahimun, fahimani, fahimuna, fahimatun, fahimatani, fahimatun, mafhumun, mafhumani, mafhumuna, mafhumatun, mafhumatani, mafhumatun, ifham, ifhama, ifhamu, ifhami, ifhama, ifhamna, la tafham, la tafhama, la tafhamu, la tafhami, la tafhama, la tafhamna, mafhamun, mafhamani, mafahimu. Mafahimu itu artinya jamak dari mafahim, itu artinya isim zaman atau tempat atau waktu memahami. Mifhamun, mifhamani, mafahim. Puhima, puhimu, puhimat, puhimata, puhimna, puhimta, puhimtuma, puhimtum, puhimti, puhimtuma, puhimtunna, puhimtu, puhimna. Yafhamu, apa yufhamu, yufhamani, yufhamuna, tufhamu, tufhamani, yufhamna, tufhamu, tufhamani, tufhamuna, tufhamina, tufhamani, tufhamna, ufhamu, tufhamu. Kita selesai mentasrif satu kalimat. Jadi wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah
wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hilu fafham hadakallahu ma yumallu. Fafham hadakallahu ma yumallu. Jadi itu dulu yang kita bahas dari sorofnya. Nanti kapan-kapan kita bahas nahunya. Mungkin kita bahas mubtada buat bacanya. Kita dibahas nanti dari kitab ini aja jurnya aja. Kita pernah hafal jurnya. Ada kitab yang lain juga, saya ada beberapa hal nggak diulang. Jadi kita sambil ngulang apa-apa. Jadi kita akan masterkan berbagai ilmu. Insya Allah baca sembari santai-santai aja. Jadi ternyata banyak ilmu yang kita praktek. Jadi sorof nahu itu kan banyak kitab yang sudah saya baca. Cari di playlist kan ada tuh. Nahu sorof udah berapa kitab. Ini praktek aja, kita sambil mempraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.